Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita masih bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita dari sejak melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke tempat ini, itu setiap langkahnya dihitung sedekah kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saya sudah konfirmasi ke Ibu Ina bahwa minggu ini saya tidak sempat nulis. Jadi saya akan kita akan sama-sama belajar salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana doa itu merupakan pangkal dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita berdoa dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Atasnya cegah fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Semuanya juga pingin Bu ya, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, semuanya pingin. Tapi yang dimaksud hasanah itu apa dan bagaimana? Bisa kita pahami susahnya kan gitu. Makanya daripada liur sudah menamai anaknya Nur Hasanah kan gitu, terus kan gitu, atau apalah Siti Hasanah dan lain-lain gitu ya, dengan harapan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ada yang bersifat lebih apa ya, kalau hasanah fid dunya, hasanah fil itu kan terlalu umum ya, susah kita untuk mengamalkannya. Karena itu cita-cita, ya itu cita-cita. Tak untuk keseharian, Nabi mengajarkan doa. Saya akan tulis. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Langsung hafal punya. Tu minu biliko ika watardo bikodo ika watak na'u biato ika. Tu minu biliko ika watar do bikodo ika watak na'u biato ika.
Silakan boleh ditulis, hafalkan. Yang sudah hafal boleh pulang, yang belum hafal nyawayah nunggu wani dieunya kan begitu ya, sampai maghrib juga nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Jadi di dunia hasanah dan fil akhirati hasanah, wujud nyatanya yang bisa kita ikhtiarkan adalah dengan doa ini, begitu. Kalau sudah selesai nulis Arabnya, kita akan terjemahkan. Kita coba terjemahkan ya. Allahumma artinya ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu nafsan mutmainnatan, diri atau jiwa yang mutmainnah. Permohonannya hanya itu saja. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya, supaya diri ini, jiwa ini termasuk jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah kalau secara terjemah tenang. Kalau secara terjemah itu tenang. Makanya sebenarnya disebut tenang, tidak mewakili, karena mutmainnah itu banyak arti sebenarnya kalau ketika diterjemahkan. Nafsul mutmainnah, ciri nafsul mutmainnah itu, ciri nafsul mutmainnah itu satu, tu'minu biliqaika. Nafsu mutmainnah itu tu'minu, beriman. Ya, beriman. Biliqaika. Ya, biliqaika, dengan pertemuan dengan Allah. Ya. Tu'minu biliqaika, mengimani kelak akan bertemu dengan Allah. Gitu ya. Sama dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan juga hari akhir. Yang kedua, cirinya tardo, menerima. Tardo, menerima, biqadaika, dengan qadar Allah. Qadar Allah. Watakna'u, tahu qanaah? Qanaah, watakna'u, dan merasa cukup, bi'atoika, dengan pemberian Allah. Jadi kriteria ciri nafsul mutmainnah itu satu, tu'minu biliqaika, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, menerima
Tardo artinya ridho. Ridho artinya menerima. Bikodo ika, dengan kodar Allah. Itu ya. Watak na'u, dan merasa cukup. Merasa cukup. Bi atau ika, dengan pemberian dari pemberian Allah. Ada yang mau ditanyakan Bu, artinya Bu? Takut yang kelewat? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, nafsan mutmainnatan, diri atau jiwa yang mutmainnah. Tu'minu bilikoika, tu'minu, jiwa yang mutmainnah itu beriman. Kan ini ada tak ya. Tak itu kembalinya kepada nafsan, bukan kepada kamu, bukan. Tu'minu, nafsu mutmainnah itu beriman. Bilikoika, kepada Allah dan hari akhir. Begitulah kalau dilempengkan. Watardo bikodoika, watardo, dan nafsu mutmainnah itu tardo, akan menerima. Dengan apa? Kodoika, kodar Allah, ketetapan dan ketentuan Allah. Watakna'u, dan nafsu mutmainnah itu takna'u, akan merasa cukup. Ya, akan merasa cukup. Bi atau ika, dengan pemberian Allah. Sudah jelas Bu? Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bilikoika watardo bikodoika watakna'u bi'atoika. Ya, mohon waktunya. Yang jelas doa ini ya wajib ibu dan bapak hafalkan. Jadi fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, itu cita-cita. Untuk mewujudkannya kan tidak bisa simsalabim. Makanya didorong dengan doa ini, termasuk mau meninggal husnul khotimah. Ya, itu juga sama cita-cita. Ya kan gitu. Ya, ini husnul khotimah kan fid dunya hasanah. Ya, dan mudah-mudahan di akhirat. Nah, ini yang kita bisa ikhtiarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bilikoika watardo bikodoika watakna'u bi'atoika. Jadi doa ini yang saya pahami, ini pangkal dari segala urusan kehidupan kita di dunia. Doa ini mintanya satu. Apa Bu mintanya? Mintanya satu, apa? Nah, cuma ini saja. Doa ini kita meminta supaya kita dijadikan nafsul mutmainnah, itu saja. Tidak kurang dan tidak lebih. Ya, tidak kurang dan tidak lebih. Dan ternyata nafsul mutmainnah itu menjadi modal yang paling berharga kita menjalani hidup kita di dunia. Dalam Al-Quran, jadi Nabi tidak minta apa-apa, ya, mengajarkan kepada umatnya tidak minta apa.
hanya meminta dikasih modal, bekal yang sangat luar biasa, yaitu nafsul mutmainah. Dalam Al-Quran, nafsun itu, diri, jiwa itu ada 4. Ya, ini anggap berarti yang keempat aja Bu ya. Ini anggap yang keempat. Yang ketiga, nafsu sawalah. Ini turun Bu ya ke sini. Naik berarti ya. Naik berartinya. Yang kedua, lawamatun. Yang paling dasar itu ammaratun. Ya. Jadi secara tingkatan nafsu mutmainah itu paling tinggi. Ini sawalah, ada lawamah, ada ammaroh. Gimana Bu? Ammaroh, lawamah, sawalah, mutmainnah. 4. Sekali lagi, ammaroh, lawamah, sawalah, mutmainnah. Ya. Yang pertama ammaroh. Ammaroh itu artinya apa? Lain amek-amekan. Bukan, itu mah kata orang Sunda. Kan gitu, amarah kata orang Sunda, amek gede amek cenah. Oh, amarah gitu. Itunya itu. Ammaroh itu dalam ayat Quran disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu'i. Kecenderungan nafsu ini ya, kecenderungannya untuk melakukan yang as-su'i. As-su'i itu apa? Yang jelek. Yang apa lagi? Yang buruk. Yang bahaya, kan begitu. Pokoknya auranya negatif. Ya. Itu. Jadi nafsul ammaroh, bawaan diri, bawaan seseorang bukan ambek-ambekan. Tapi kumaha carana orang lain cilaka, kan begitu. Orang lain rusak. Orang lain tidak senang. Orang lain ripuh dan lain-lain. Gitu ya. Itu. Jadi nanti kalau mau ditensi tangke, tensi nacing. Iya, anggota majelis taklim, ketika ditensi darahna teh keluarna teh naon ammaroh, lawamah, sawalah atau mutmainnah. Itu ya. Kalau lawamah itu ada penyesalan. Ya. Ada rasa sesal. Lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada rasa penyesalan. Penyesalan ketika apa? Bukan ketika berbuat baik, tapi ketika berbuat dosa, berbuat jahat, dan berbuat maksiat. Kalau ammaroh sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, sudah berbuat jahat, kalem-kalem baik dia mah lempeng. Begitu ya. Tuh ambek-ambekan kan lempeng nah luar biasa. Padahal sudah melakukan dosa, padahal sudah melakukan
kejahatan. Padahal sudah melakukan kemaksiatan. Itu amarah. Kalau lawamah, ya, lawamah berarti masih ada rasa sesat. Kaduhung tadinya melakukan anu. Jadi ketika sudah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, ada rasa penyesalan. Masih mending arinu amaroh malempeng geus ngabohong teh. Kan gitu. Geus nyari hatekeun batur teh lempeng we watados. Kalem we. Itu eta nipu moal aya ku kalemna. Ya kan gitu ya. Ya wallahu alam ya kan gitu. Ini kalau lawamah ada penyesalan. Lawamah ada penyesalan. Kalau sawalah ya ini kondisinya labil. Labilnya tergantung apa? Tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung lingkungan, tergantung babaturan, tergantung siapa yang ngajak. Yang ngajaknya tukang nipu ikutan nih. Itu yang ngajaknya ajengan ikutan ngaji kan gitunya, kumaha nu ngajak we kan begitu. Ya kan kumaha nu ngajak we eta mah. Ya kan begitu. Begitulah kumaha ya. Jadi melaksanakan, jadi dia itu tegak lurus. Nah, tantangannya satu. Situasi, kondisi ataupun sekitar. Siapa yang membisiki kan gitu, dengan siapa dia berteman. Makanya dia akan mengikuti itu. Itu sawalah. Sawalat lakum anfusukum amron. Itu dalam kisah Yusuf alaihi salam ketika baru diangkat menjadi bendaharawan, kemudian saudara-saudaranya menghadap Nabi Yusuf ke istana. Kalau nafsul mutmainnah mah ya stabil lah gitu ya, stabil. Jadi tensinya itu stabil aja, stabil. Mau dalam kondisi apapun, mau dalam situasi apapun, mau siapapun yang ngajak, tetap ajak dalam kebenaran, ajak dalam kebaikan. Itu yang disebut dengan mutmainnah. Yang paham ya? Jadi yang pertama, kecenderungan diri jiwa itu senantiasa menjurus kepada asui, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan. Makanya nafsul amarah itu ditunggangi dengan penyakit yang paling lama usianya di alam dunia. Penyakit apa, Bu? Hasad. Hasud. Ya, hasud. Hasud itu adalah penyakit hati pertama di langit dan di bumi. Pelaku hasud pertama di langit siapa? Iblis laknatullah. Kenapa gua harus sujud kepada Adam? Ini kan lebih bagus ciptaannya, kan begitu. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Masa api harus menyembah tanah? Hasud. Ya kan? Itu hasud pertama di langit, penyakit pertama di langit itu hasudnya iblis kepada Adam alaihissalam. Dan yang kedua, yang pertama kali hasud di bumi itu siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar.
Jadi ketika anak Adam sudah dewasa, kemudian diperintahkan oleh Adam untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Sang kakak berprofesinya sebagai, mohon maaf, petani. Makanya profesi yang paling jadul usianya berdasarkan sejarah itu tani. Itu dilakukan oleh sang kakak. Dan yang kedua oleh adiknya. Adiknya itu berprofesi sebagai peternak. Jadi dua profesi ini adalah profesi yang paling lama berada di alam dunia. Tukang dagang aja, guru aja, Allahu alam. Cuma yang dijelaskan ya itu. Cuma yang dijelaskan itu ya, kan gitu. Jadi kata Adam kepada anaknya, mari Anda serahkan kurban kepada Tuhan Anda sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kakaknya yang tukang kebun, tukang tani, merasa apa? Merasa, kenapa saya harus berkurban? Begitu ya? Yang nanam saya, yang ngurus saya, yang nyiram saya, ya, yang metik hasil juga saya. Ini semuanya hasil siapa? Hasil saya. Makanya sayang dengan hasilnya. Makanya dipilihlah, kan gitu, sayur-sayuran, kalau bahasa sekarang itu yang buruk, yang jelek-jelek. Adiknya karena seorang ternak ini bisa beranak pinak dan gemuk, itu bukan karena saya. Kewajiban saya hanya merawat, memberi makan, memberi minum dan lain. Allah yang menghidupkan ini. Maka dipilihlah oleh beliau ya yang adiknya domba yang paling bagus. Kan gitu, yang bagus, nah, yang gemuk. Makanya ketika bertiga ini berangkat menyerahkan kurbannya, kurban sang adik diterima, kurban sang kakak tidak diterima. Ya, kurban sang kakak tidak diterima. Gitu. Ciri diterimanya apa? Itu tidak ada. Jadi kan Anda langsung dibakar dengan api kan? Nah, proteslah kakaknya. Lah kenapa adiknya nggak ada, hilang, ataupun misalkan terkena api, sementara yang saya tidak. Dari sanalah mulai penyakit hasut. Nah gitu ya, mulai penyakit hasut. Nah gitu, itu mulai penyakit hasut. Dari siapa? Dari siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa? Berarti rumus hasute ti batur ti dulur. Terus begitu. Terus setelah ribut. Setelah ribut weh. Nah, dah rumus nage kitu tiba heulana. Ya, dah rumus nage kitu tiba heulana. Anu hasute dulur atau batur tah? Kajawab. Orang lain bukan. Karena sakit hati, tidak nerima, kemudian teruslah sampai akhirnya berpikir untuk membunuhnya. Makanya kriminal pertama di alam dunia itu adalah pembunuhan. Dan dosa pertama yang ada di alam dunia itu zalim. Lahir dari apa? Dari membunuh. Lahir dari membunuh. Makanya ketika diajak duel, adiknya pasrah. Mau ngiringan abdi sok. Dikasih pedang enggak. Kalau mau bunuh saja. Saya tidak akan bersikap sama dengan kakak saya. La imbasat ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin dia ilaika liaqtulak. Kan begitu. Kan gitu. Jadi istilahnya kakaknya udahlah sekarang mah duel. Saya bunuh. Yo orang perang weh. Siapa yang meninggal kan begitu.
tapi adiknya nggak mau. Sampai adiknya itu mati dibunuh. Ngelawan tidak? Tidak. Dan ada pertanyaan dari salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, kalau ada maling ke rumah saya, apa yang harus saya perbuat? Sing Pak, pami aya maling ka bumi Bapak bari kumahakeun? Digebahkeun, disieun, disuguhan sangu sareng kopina. Atau saya gikeun palu, takol. So, kalau ada maling ke rumah, maling teriak maling itu mah di mananya punya? Cukup teriak atau ada aksi tindakan? Mohon maaf, kebanyakan ketika ada maling, ya, gitu, digebukan dan lain sebagainya. Ya, makanya sahabat protes, masa katanya kita membiarkan kan orang lain, seolah-olah nggak punya keberanian. Jadi kepengennya sahabat itu dilawan, begitu ya, dilawan, diserang dan dibunuh kan begitu, ya, toh kan begitu ya, alamiahnya kan gitu. Tapi Nabi menjawab, kun kaibni Adam, ikutilah seperti anak Adam. Anak Adam bagaimana? Melawan atau pasrah? Pasrah. Protes sahabat itu kan, atuh pasrah mah maut, itu kan begitu ya, begitu Bu ya. Kemudian Nabi mewanti-wanti, al-qatil wal maktul binnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kata sahabat, yang membunuh mah wajar, dia membunuh. Tanu dibunuh, nya maut, nya asup neraka. Kapiheulaan we dasarua niat nama hayang ngabunuh. Dengan kapiheulaan ku si eta. Gitu ya. Gitu. Padahal berarti dua-duanya punya motif yang sama. Walaupun tidak ada niat ketika datang, bangsat ketika datang tidak ada niat untuk membunuh. Sama seperti halnya tuan rumah ketika bertemu bangsat tidak ada niat membunuh. Tapi ketika kondisi sudah dalam keadaan tertentu, refleks lah, ya Bu. Makanya muncul kan niat untuk apa? Saling mendahului. Makanya disinilah kata Nabi, baik yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Anu ngabunuh mah aman, hirup keneh. Nu dibunuh nya maut, nya neraka. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga punya niat yang sama. Cuma ya itu tadi, ya keduluan sama yang membunuh. Jadi persoalan siapa yang membunuh yang dibunuh, itu mah termasuk siapa yang duluan saja. Kan begitu. Ya. Makanya saya paling berat ketika memberikan hadis ini. Apalagi di Garut, Jawara Hungkul protes. Anu gitu. Atuh elehanana ya kun kaibni Adam. Begitu. Kenapa? Kalau kita, makanya mohon maaf, tidak dalam kitab tafsir kejadian itu tidak dianggap sebuah pembelaan diri. Kenapa? Karena yang tahu niat seseorang hanya siapa? Hanya dirinya dan Allah. Makanya langsung kata Nabi, al-qatil wal maktul binnar. Begitu. Dan ketika yang membunuh, yang dibunuh itu meninggal, maka yang dimaksud dolim itu, itu tadi. Dosa yang dibunuh dikamanakeun? Ditamplokeun kanu ngabunuh. Begitu. Itulah disebut dengan dolim. Itu kan? Maka gitu. Itulah disebut dengan dolim. Makanya itulah hasud. Begitu ya? Itulah hasud. Jadi hasud itu
senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Begitu Bu ya? Kan gitu. Nu panas teh ceuli atawa hate? Anu beureumna ieu nya. Ongkoh nu panas teh ieu. Tapi nu ngahyungna ieu. Ieu sareng ieu kan. Gitu we kan gitu. Hasud ada obatnya? Hasud ada obatnya? Hasud ada obatnya? Naon? Hasud ada obatnya? Hasud ada obatnya? Sepengetahuan saya, hasud itu tidak ada obatnya. Apakah harus kita mendoakan orang yang hasud? Didoakan sing bener, sing bageur, sing soleh, boleh? Ada? Saya tidak pernah menemukan Nabi mendoakan Abu Lahab. Beliau orang yang paling hasud kepada Nabi. Ari Abu Lahab jeung Nabi dulur batur. Naon jeung naon? Gitu tos we. Moal jauh. Masalah Allah mah jeung emang. Masalah emang jeung Allah tos we gitu. Dan tidak pernah saya, mudah-mudahan saya salah, tidak pernah menemukan ada hadis Nabi mendoakan Abu Lahab sing cager, sing tobat. Berarti tidak ada doanya dan tidak perlu didoakan. Kan bisa Nabi mendoakan Abu Lahab. Ya kan? Nabi hanya mendoakan Abu Thalib. Tapi kan dia tidak hasud. Ya kan? Dia tidak hasud Abu Thalib. Sampai ketika mau meninggal ditalkinan oleh Nabi. Hari Abu Lahab didoakan. Jadi kumaha tuh berhadapan dengan orang hasud? Nah, antapkeun we lah. Ulah saruana. Tah eta we obatna. Kudu nyeri hate. Kudu nyeri hate. Gitu. Makanya lamun nyeri hate bisa jadi tensi kita berada di sini. Hasud dilawan ku hasud. Dan dalam hadis la tahasadu. Jadi we hasud dilawan ku hasud. Iraha bakal beresna. Iraha bakal beresna, bakal turun dah ka gitu. Jadi jangan sampai bentrok antara hasud dengan hasud. Tos eta tamat eta riwayat. Jadi orang yang hasud sok mangga sing jongjon hasud ke abdi dah sok mangga. Sing wareg mangga. Tos gitu. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Cuma kita terpancing. Makanya bisa jadi lama kelamaan kita akan berada di posisi amar. Si itu geus kieu, urang ge kudu kitu, balas dendam. Wah, terus panjang dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf kalau misalkan mau nanya anggota majelis MT Raujoh namanya istilahna teh moal aya nu belikan, moal aya pokona mah di anu moal. Pundungan kan gitu, pundungan kalau di Garut banyak. Ieu mah ngobrolkeun orang Garut we lah kan bae nya. Lembur abdi kan begitu. Begitu si anu berbuat itu, masa saya diam? Saya harus balas secara tidak langsung. Berarti posisi kita di mana? Nafsul ammar. Nafsul ammar. Ya, nafsul ammar. Begitu. Itu. Jadi nafsul ammaroh ketika diajak pengajian, kumaha respona? Ngaji we, nya itu ngaji we juga nu eueuh gawe, kan begitu.
pinter juga kagak, apalagi kaya, kan gitunya. Terus ketika masuk masjid, betah di masjid, boro-boro duduknya dekat pintu masuk dan pintu keluar supaya cepat pulang. Gitu. Gak enak body, lamun ketika sholat apa yang dilakukan? Yuro'unan nasa. Ketika melakukan kebaikan, cirinya naon? Ria. Cirinya tuh ria. Pingin kelihatan oleh orang lain. Begitu. Kan yuro'unan nas. Kan gitu. Kan ada dalam surat Al-Maun. Wa yamna'una ma'un. Orang lain mau memberi, jangan, udah saya yang beri. Kan begitu. Udah. Kan begitu. Itu orang hasud. Makanya yang saya tahu nafsu amarah itu sangat ditunggangi oleh penyakit yang namanya hasud. Bakal tenang hidupnya, tapi hirup. Mohon bakal tenang hidupnya, bakal, tapi hidup. Nah, kata orang kasih satele, kata dia madaki. Jadi ya itu tuh bawaannya, kondisinya, kecenderungannya kepada negatif, maka aurana teh negatif. Seri teh 1000 sakali meureunna cenah. 1000 hiji kakarek siri. Nu aya teh kitu we, sinis kan ke orang lain teh, sinis segala macam. Oh, kenapa? Kenapa sinis? Bawaan dirinya sendiri. Itulah kondisi hati orang tersebut. Kan begitu ya? Itulah nafsu ammar. Kalau nafsu lawamah itu masih ada penyesalan. Kan gitu. Nah, ketika nanti sebentar lagi kita akan bulan Ramadan, banyak kan yang tidak saum secara sengaja di jalan. Orang Islam, iya. Orang Islam banyak di Garut, ya mah di Garut. Faktanya siapa yang malu? Anu teu puasa, anu puasa. Justru nu puasa anu era. Da kuluna anu era masih eta teu puasa. Justru kita yang malu. Visi. Sementara orang yang tidak puasa mah cuek we. Cuek we. Kan begitu. Ya, cuek we. Makanya mohon maaf, termasuk anak-anak kita, ketika kita arahkan dalam kebaikan, bagaimana responnya? Kalau anak kita sudah terbiasa kemaksiatan, kelempeng dan kalem, ya kan gitu, seolah-olah tidak berdosa, berarti ya berhati-hatilah. Anak kita adanya di mana? Amal, tiap diobrolan teh ngalawan, nyangangang, bot gitu. Berarti anak kita itu amarah. Itu begitu ya. Nah, lawamah penyesalan. Makanya kalau mohon maaf, kalau anak ibu ya melakukan kesalahan, saya pikir itu hal yang manusiawi, normal. Ciri anak Adam itu berbuat salah, kan gitu gitu ya. Jadi manusia berbuat dosa wajar. Manusia berbuat dosa wajar. Manusia berbuat salah wajar. Wajar? Sing yakin Bu? Wajar? Wajar karena kita bukan malaikat. Ya kan?
Dan nggak mungkin manusia itu terus menerus baik, kan gitu ya. Asal jangan terus-terusan berbuat salah, berbuat dosa, berarti sama dengan setan. Yang tidak pernah berbuat salah malaikat. Yang tidak pernah berbuat benar setan. Kalau manusia berbuat salah wajar, berbuat baik juga wajar. Begitu. Makanya anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, pelanggaran sekalipun yang berat, makanya pengalaman kami di pesantren Rancabango di Garut, ketika ada santri yang melakukan pelanggaran syar'i berat dan lain sebagainya, saya lihat dulu kondisi santrinya. Ketika saya ngobrol baik-baik dan kemudian menangis, maka dengan menangisnya berarti anak itu masih punya harapan hidup. Soalnya tidak setiap orang yang bersalah mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf dari kesalahannya. Iya curik budak, bapak ibu berbahagialah, anak ibu diperlihatkan kejahatannya sekarang mumpung masih anak-anak, kan gitu. Coba kalau sudah orang tua kan malu nu jadi akina berenang. Ya Gus cebrog masih kene gitu merenahnya, budak dalapan akhirnya bapakna baraga jul kene mumpung masih anak-anak. Maka berbahagialah, Allah membukakan walaupun itu anggap aib, dan anak bapak dan ibu masih punya harapan. Dengan apa? Cerik masih bisa menangis. Mohon maaf, bisa kita dengan sengaja menangis? Kecuali di sinetron digesek-gesek. Kita bisa sengaja menangis? Enggak. Tidak setiap orang bisa menangis. Dan makanya ketika anak kita berbuat kesalahan, lihatlah responnya. Kan gitu. Ada yang anak kita itu tidak bisa ngomong, hanya terbata-bata, minimal kelihatan penyesalan, clear, selesai. Ulah dek ngomong, dek curi, digarewahkeun ku indungna ku bapana. Kan gitu. Ya kan gitu, biarkan. Toh kita juga ibu bapaknya kan dulu kan sama lah. Tidak sebaik, bisa jadi tidak sebaik anak kita sekarang. Ibu dan bapaknya bisa jadi leuwih-leuwih ti budakna. Ayeuna we soleh jeung bageur teh. Dageus kolot, dageus incuan atuh. Ketika sedang masa muda maka lebih kurang sama dengan anak-anak itu. Maka cirinya itu adalah ada penyesalan itu dengan meneteskan air mata. Anak kita ketika minta maaf ke ibu, ke bapak, lihat responnya. Nah kan gitu. Ada yang lempeng. Lah, lamun lempeng wah bener. Cilaka. Kan begitu, ya mohon maaf. Berarti itu menggambarkan kondisi dirinya, kondisi hati. Nah, udah kan gitu. Ya kan? Dalam arti apa? Yang penting mah ngomong aja selesai. Tapi ada kan dengan suara terbata-bata. Berat nyarita teh, atau belum juga apa-apa sudah menangis. Minta maafnya tuh hanya dengan menangis ada. Berbahagialah anak kita masih menangis ketika berbuat salah. Tapi ketika lempeng, makan itu, orang kan diunya, berat gitu. Nah itulah yang harus tanda tanya besar. Begitu Bu ya. Itu makanya ketika misalkan ada masalah di antara kita, di antara sesama kita, ya kita tinggal lihat respon kawan kita. Lempeng-lempeng baiknya, ulah di lawanan, berarti medenan kadieu. Selesai. Karena kita tidak mau terjebak ke arah itu. Itu ya lawamah. Kalau sawalah, yaitu tadi tergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang baik, dia akan berbuat baik. Berkawan dengan orang jahat, dia akan berbuat jahat. Gitu. Jadi paling aman
Di mana posisi kita, Bu? Bahkan tak acan dibahas lagi mutmainah mah. Anu gitu. Paling minimal kita berada di mana, Bu? Di sini? Ya mohon maaf. Tadi Bu Ina mengatakan majelis taklim ini sudah 23 tahun. Maaf, anggota majelis taklim MT Rawuzoh sudah 23 tahun. Cing tensina teh di dieu keneh. Kan. Ya tensinya masih di amaroh keneh. Ya kan gitu. Atau sudah naik ke dia. Atau sudah naik ke sini. Makanya hakikatnya kita mengikuti kajian taklim seperti ini, kalau istilah Sunda, jangan ngasah lembutan. Ngasah lembutan itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi hati sanubari kita itu tidak keras. Itu karena apa? Jangan harap dari pengajian kita jadi orang pintar. Jangan harap dari pengajian kita menjadi orang kaya. Minimal hati kita tidak keras. Asalnya keras kan gitu, lembut. Makanya kan dari sini terus sampailah mudah-mudahan kita berada di posisi ini. Begitu. Kan gitu ya. Gitu Bu ya. Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ada dua fungsi. Satu dalam menjalani kehidupan, ya. Dan yang kedua dalam mengakhiri kehidupan. Ya. Satu dalam menjalani kehidupan, dan yang kedua ketika seseorang mengakhiri kehidupan. Maut. Enggak ada, Bu, tryout maut, Bu. Proses kita meninggal itu ditentukan dengan kondisi nafsu kita. Kalau kita dikategorikan nafsu mutmainnah, ketika kita meninggal, kita akan disayang oleh malaikat. Ya, kita akan disayang malaikat. Orang yang meninggal itu sebelum meninggal, malaikat itu turun. Malaikat bumi turun. Jumlahnya banyak. Mengelilingi orang yang akan meninggal. Ketika seseorang nafsul mutmainnah, maka dia akan melihat malaikat berpakaian putih dan membawa kain kapan dari surga dengan wewangian yang luar biasa wangi. Makanya tidak sedikit ada yang mau meninggal, kalau surah-surih kan begitu. Dalam hadis itu dipastikan bisa dilihat. Tapi oleh siapa? Oleh yang mau meninggal. Dalam hadis oleh yang mau meninggal. Serenge kan begitu. Kan surah siriwe. Dia nu antang keur ameng jeung saha gitu. Padahal orang tersebut sedang melihat para malaikat yang membawa perlengkapan surga untuk orang. Ketika tibalah saatnya ajal bagi orang itu, seluruh malaikat itu berada di kepala kita masing-masing. Mohon maaf, malaikat yang tadi tidak bertugas untuk mencabut nyawa, bukan, karena bukan tugasnya. Ya, mengelilingi dan memohon kepada
malaikat pencabut nyawa ketika mau menyabut ruh dari diri kita. Lalahunan sampai ditahan-tahan. Supaya apa? Supaya orang ini tidak merasakan sakit. Ditahan begitu. Ditahan. Dan ketika ruh itu sudah keluar, ya, sudah dicabut oleh malaikat maut, kemudian diambillah ditandayan deh, ditandu ya, kan dibopong oleh malaikat bumi dengan ya rombongan itu banyak, cuma tadi disebutkan cuma banyak, puluhan, ratusan bahkan. Dan ketika ruh keluar dari nyawa seseorang, malaikat itu mendoakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Siapa yang berdoa itu? Malaikat kepada seorang yang dikategorikan dirinya nafsul mutmainnah. Makanya proses keluar nyawanya ibarat ibu menuangkan air dari teko, nyurulungnya ngagolontor punya. Itu fungsi mutmainnah yang kedua di akhir hidup. Kita dirahmati oleh Allah dan kita disayangi oleh malaikat sampai ditungguan. Makanya wallahu a'lam. Itu. Makanya kenapa Nabi berdoa seperti itu? Ya. Sementara di luar nafsu mutmainnah bisa jadi nafsu ammarah atau nafsu lawamah ketika orang tersebut sedang melaksanakan kejahatan, atau nafsu sawwalah ketika dia bersama kawannya yang tidak baik. Itu proses mencabut nyawanya bagaimana? Dibiarkan oleh malaikat. Dan ketika mau meninggal, malaikat yang datang itu berwajah hitam, berpakaian hitam, dan mau membawa bau busuk yang tidak pernah tercium oleh orang tersebut. Dan orang tersebut merasa ketakutan. Syun, bung, kan begitu. Dengan berbagai ungkapan dan lain sebagainya. Kan gitu, berontak apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena calon mayit itu melihat siapa yang datang. Makanya ketika dicabut nyawanya, dibiarkan sama malaikat. Makanya proses keluar ruh dari orang tersebut, ya, dalam hadis digambarkan sampai urat-uratnya terputus. Seperti halnya orang tua kita dulu ngerabut samput, ya, kan singkong, kan itu kan masih ada urat-uratnya kan yang di tanah. Itu sampai seperti itu. Ada doa dari malaikat? Tidak. Ada keutamaan? Ternyata tidak. Jadi itulah hakikatnya kenapa Nabi akan gitu mengajarkan kita doa Allahumma inni as'aluka nafsan. Jadi ketika kita meninggal di kategori nafsul mutmainnah, sudah otomatis kita husnul khotimah. Sudah otomatis kita fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Dan yang kedua, di dunia kehidupan kita akan merasa tentram. Ya, cuma modalnya yang mana? Ada 3. Iman kepada Allah dan hari akhir, menerima
qadar Allah yang baik dan yang jelek, dan yang ketiga merasa cukup dengan pemberian. Jadi nomor 3 itu dijamin nafsu mutmainnah tidak akan rakus. Kan gitu. Berarti ketika ada orang yang rakus, yang qanaah kan? Nah, jadi jangan berharap kita akan jadi qanaah kalau tidak mutmainnah. Kalau tidak mutmainnah bakal bisa qanaah. Kalau tidak mutmainnah bakal bisa ridho dengan qada qadar. Ridho kepada qada qadar dalam bahasa yang lain tadi disebutkan ku Bu Ina. Sabar itu artinya ridho. Makanya antara ridho dan sabar artinya sama, menerima. Jadi kalau ridho itu biangnya, ya kan gitu ya. Kalau sabar itu berarti enggak, kalau di ini kan biang kemudian dicampur gitu, ya. Jadi biangnya itu ridho, kan gitu. Ketika berkaitan dengan segala sesuatu, maka di sanalah disebut dengan istilah sabar. Maka sabar itu terhadap apa yang menimpa kita, yang baik dan yang buruk. Orang sabar pasti ridho, dan orang ridho pasti sabar. Eta kene artinya mah sabar dan ridho itu. Makanya orang sabar kukulutus. Orang kukulutus deh. Ya. Gitu. Orang sabar kukulutus? Enggak. Sabar artinya pasif. Salah. Sabar itu bukan berarti pasif, tapi aktif. Karena sabar itu bukan menyerah dengan keadaan, tapi menerima terhadap keadaan. Ya, menerima terhadap keadaan, walaupun keadaannya itu pahit. Begitu ya? Walaupun keadaan pahit, nerima. Dan ingat, ibu dan bapak jangan meminta sabar. Mau? Suatu ketika ada sahabat, Allahumma inni as'aluka sobron. Ya Allah, abi nyuhunkeun ka anjeun kasabaran. Ya, Nabi tersenyum. Nah, Nabi tersenyum. Kata Nabi, sa'altallaha al-bala'a. Anda ngadoa tadi, hakikatnya sa'altallaha al-bala'a. Engkau meminta kepada Allah al-bala'a, ujian dan cobaan. Makanya salah Allah, salah nu ngadoa. Kita minta ya Allah, mugi paling kasabaran, ditu urun-urun, cenah ujian cobaan. Salah Allah, salah ngadoa. Udah ngadoana. Kalau yang ngadoana. Sabar itu datangnya dari langit atau dari mana? Dari diri sendiri, clear kan? Kalau datangnya dari diri sendiri, kenapa harus minta ke Allah? Kalau hujan baru datangnya dari langit. Sabar mah dalam diri kita sendiri. Kita mau menerima nggak dengan qada-qadar ini, selesai. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kita mendoakan fal tasbir, sing sabar atau sing ridho. Jadi jangan meminta sabar. Gimana Bu? Robbana afrik alaina sobron. Siap. Dan ini kan sabar, ridho itu kan kaitannya dengan rukun iman kan? Ya. Hari iman itu berapa persen? Iya, iman itu harus berapa persen?
Nah, iya, Robbana afrig alaina sobron itu mudah-mudahan keimanan kita, kesabaran itu full tank terus. Afrig alaina sobron. Kenapa? Karena al imanu yazidu wayan kusu. Samalah seperti halnya mobil. Ini nih mau habis bensin, masih bisa jalan, isi lagi, kan begitu. Samalah gitu. Robbana afrig alaina itu kan bukan meminta sabar, meminta bahwa keimanannya untuk dipenuhkan kembali. Makanya al imanu yazidu wa yanqus. Maka sa'altallaha fasalillah al afiyah, mintalah kepada Allah al afiyah, yaitu afiyat. Gitu ya, itu afiyat. Makanya watardo biqodoika, pulang dari sini misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, apa yang akan kita lakukan? Datang ke rumah, ternyata di rumah ada yang sudah nyiapin uang 100 juta. Alhamdulillah, tersenyum. Maka pas datang ke rumah, TV tidak ada, kulkas tidak ada, perhiasan tidak ada. Apa yang akan ibu lakukan? Mohon selain innalillahi itu naon? Maksudnya? Ya, makanya dari saya sejak belajar syariat ini, saya tidak pernah mengucapkan sabar dalam istilah sabar. Sing tarimakeun. Narima sing tarimakeun. Sing narimakeun itu artinya sabar. Itu artinya ridho. Kenapa? Karena ketika kita ada kemusibahan, sing sabarnya sing sabar. Jangankan kita, Nabi juga kan pernah kena semprot sama emak-emak. Iya kan? Ketika anaknya meninggal, ittaqillah wa asbiri, kan gitu, gandeng kan begitu. Disemprot Nabi. Ya, yang kena musibah itu saya bukan Anda, kan begitu. Emak-emak itu nyemprotkan Nabi itu. Ya Nabi balik kanan pulang. Dia kan enak aja ngomong sabar-sabar kan, kan begitu ya. Ternyata Nabi itu sudah lebih dulu kena semprot ke emak-emak. Takwa sabar, urang kalengitan budak dan dirasakan ku anjeun, kan gitu meureunannya. Bahasa kitanya itu. Nah, begitu. Makanya kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Kapan kita harus sabar? Kapan kita harus ridho? Ketika kejadian itu terjadi. Makanya ketika kejadian itu terjadi, pulang dari sini, tadi TV tidak ada, kulkas tidak ada, perhiasan tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wahlukli khairon minha. Kepada siapa kita berserah diri? Lantas ke Allah. Atau moal gitu ya, tetangga moal naon. Jadi intinya yang pahit dan yang manis itu semua datangnya dari Allah, dan itu semua ada bagiannya untuk kita masing-masing. Begitu ya. Karena kita selama ini terbiasa menerima yang manis-manis saja. Kalau yang pahit tidak menerima. Makanya harus siap hidup, harus siap mati. Harus siap hidup, siap mati. Hiji buah pilih. Harus siap hidup, siap mati. Harus siap mati. Orang yang siap mati, insya Allah dia siap hidup. Tapi orang yang siap hidup, dijamin orang tersebut tidak siap mati. Makanya dalam hadis, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakit apa? Siap hidup.
gara-gara siap hidup. Makanya biasakan dari sekarang siap mati. Karena kalau kita sudah siap dengan yang pahit, anu amis mandi tararambulan, kudu di beja-beja. Ya kan? Makanya tanyalah, kalau ini misalkan ada keluarga tukang dagang, pedagang yang betul itu kan, yang diperhitungkan pertama adalah rugi. Makanya berbisnis dengan orang yang siap rugi, tapi benerin. Iya macan gena naon dagang tuh. Oh batina sanu semua jauh. Kan gitu, tapi sudah memperhitungkan kerugian. Makanya dia sudah siap ketika dalam kondisi untung sama sekali. Jadi siap hidup, siap mati. Siap hidup, siap mati. Siap mati. Dulunya, ya. Tidak siap, tidak siap, mati mah pasti akan terjadi. Kan begitu. Makanya untuk menjalani hidup itu, ya modalnya, mohon maaf ya, adanya diteruskan ya, karena saya tadi telat. Makanya watardo bikodo. Apa yang terjadi pada diri kita, terimalah. Itu bagian dari kodar kita yang baik dan yang jelek. Nah, kemudian tu'minu bilikhoika. Ini tu'minu bilikhoika artinya apa? Beriman. Beriman kepada Allah artinya percaya atau yakin? Percaya atau yakin? Gimana Bu? Percaya atau yakin? Ya, benar yakin. Ibu punya cucu. Ketika ada yang ngelamar ke cucu ibu, yang ngelamar itu belum kerja, bakal ditikahkan nggak? Kenapa? Gawe ceramahnya dikawinkan. Hari ini di Parabanaon. Iya, makanya pertanyaan saya, ketika ada yang melamar cucu kita belum punya pekerjaan, bakal diterima dan ditikahkan tidak? Ayo ngobrol lah tadi naon. Ayo ngobrol tadi naon. Ngobrolnya yakin kalau. Makanya orang tua kita dulu ketika menikah, apakah mereka sudah punya pekerjaan? Mungkin sebagian saja yang punya pekerjaan. Selebihnya, apakah anaknya kelaparan? Itu kan sudah jadi bukti. Ya, apakah anaknya kelaparan? Berapa anaknya, Bu? 10, 12, 15. Ya. Orang yang PNS jarang. Ya, yang pegawai bank jarang, yang BUMN sangat jarang. Kan gitu, buruh harian lepas. Kebanyakan jadi ya pekerja lepas di sawah. Atau di kebun dan lain-lain, kan begitu. Begitu. Tapi kenapa mereka bisa hidup dan bisa bertahan hidup dan bisa membuat kita semua sukses? Gara-gara apa? Gara-gara yakin. Gara-gara yakin ka Allah. Teu aya nu kalapar. Ya. Itu anak induk ayam setelah mengerami kemudian netes. Ayalah anaknya 8. Kan gitu. Anak kan berarti induknya dengan anaknya 8. Itu induk ayam suka luak liuk tidak? Iya kamana bapana cenah gitunya. Lu ieu naon gawena cenah kumaha parabna? Pernah dipikiran? Pernah dipikiran? Pernah dipikiran? Tidak. Seminggu kemudian anak ayamnya mohon maaf, bertambah kecil, bertambah besar. Bertambah kecil, bertambah besar. Bertambah besar. Eta hayam sakola teh
ngaji di dia boro-boro. Pernah kelihatan stres induknya? Tungkul we. Masa ayam saja itu dirizikian sama Allah. Sementara kita lebih mulia dari ayam, tapi kenapa hidup kita lebih susah dari ayam? Yaitu tadi, karena kita tidak sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumus saya, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, sejauh itulah rezeki yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Orang tua kita bisa menghidupi anak-anaknya yang banyak tanpa mereka mempunyai penghasilan bulanan, tapi mereka yakin kepada Allah. Karena keyakinan mereka, orang tua kita luar biasa, maka mereka mendapatkan rahmat Allah sampai kepada kita. Sementara sekarang yakinnya 0,5%, maka rezeki lagi 0,5%. Gitu weh, kan gitu. Jadi rezeki itu tugasnya siapa? Tanggung jawabnya kan Allah. Kan hayam kan tegawe. Hayam kan gak punya pekerjaan, tapi dikasih rezeki sama Allah. Karena itu sudah janji Allah. Ya, bukan nak membandingkan saya dengan ayam, bukan. Ayam itu makhluk Allah, tapi bisa hidup. Makanya dalam masalah rezeki, kewajiban kita adalah bertawakal. Tawakal itu menyerahkan hasil, menyerahkan proses. Tawakal itu menyerahkan hasil atau menyerahkan proses? Menyerahkan hasil, menyerahkan proses. Aduh Gusti, ya mama, tawakal itu menyerahkan hasil atau proses? Menyerahkan menyerahkan hasil. Siapa yang berprosesnya? Kita. Hasilnya urusan siapa? Urusan Allah. Kita mah belum juga berproses sudah memikirkan makanya stroke gitu, darah tinggi dan lain-lain, kan begitu ya. Mohon maaf ya, kan begitu kan. Tawakalnya ayam, yang penting saya ngerami, kata ayam. Sudah netas diserahkan ke Allah, buktinya hari rup kene ya kan. Itu ayam mengerami itu sampai kapan? Kan enggak sampai setahun, 21 hari. Kewajiban dia itu berproses, disebutlah ikhtiar. Setelah 21 hari netas, setelah itu serahkan kepada Allah. Makanya mohon maaf, kalau dalam prinsip usaha ya, dalam usaha tawakal itu adalah syirkah. Syirkah itu apa? Kerjasama ya. Syirkah antara abdun dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Kan gitu syirkah itu kan. Patungan. Ya, patungan. Manusia 50 yang berproses ikhtiar dan Allah 50. Selesai. Nah, ketika enak mengamalkan eta. Makanya bukan berarti kita yakin, kita tawakal, tapi kita menyerahkan proses. Dah hayam gitu, cicing di kandang, init-initan we ka ditu ka dieu. Ya, ame teh disebut pengangguran cek hayam teh nya terus we ka ditu ka dieu. Kan begitu. Ya. Makanya itu tadi, fokus kita, kewajiban kita berikhtiarlah.
bukan sebatas ikhtiar, tapi harus sempurna ikhtiarnya. Setelah kita sempurna ikhtiar, serahkanlah hasilnya kepada Allah. Ketika rugi bakal kecewa. Ketika rugi bakal kecewa. Makanya bagaimana ungkapan orang tua kita dulu, mama di pasihan lagi 15, budak teh kan gitu. Karena kan 15 itu bukan jumlah yang sedikit. Kan mama di pasihan lagi 15, cep kan gitu. Masa berapa putra, mama di pasihan lagi 15. Kan itu tawakal kepada Allah. Kan begitu, berarti dia dititipin. Coba kalau zaman sekarang, juga liur kan gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu anaknya di pikiranku, indungna ku ba. Yang akan menghidupi kita adalah pendapatan kita. Kagok liur. Yang akan menghidupi kita adalah pendapatan kita. Pendapatan kita? Bukan. Kita tidak hidup berdasarkan pendapatan kita. Kalau kita hidup berdasarkan pendapatan kita, paling bisa sampai berapa jam kita hidup dalam satu hari. Gitu ya. Pendapatan kita, anggaplah itu bagian dari ikhtiar kita yang disebut dengan tawakal kita. Dengan apa selebihnya Allah lah yang mas. Begitu Bu ya, kan gitu. Jadi mari kita bersama-sama, termasuk saya, kita punya anak, punya turunan, punya suami, punya istri. Marilah kita sama-sama untuk menjadikan diri kita semua menjadi nafsul mutmainnah. Jadi dengan nafsul mutmainnah menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Kebaikan kita akan kita dapatkan nanti di akhirat. Dan kejelekan kita kepada siapapun nanti pun akan kita dapatkan di akhirat. Ternyata rapot ibu tuh, lah ibu pernah anu barurum kabeh. Ya di her cenah ieu mah nya. Kan di her teh di akhirat maka neraka heula atuh berarti nya. Lah ieu mah di her cenah kan begitu. Itu semuanya akan kita dapat. Makanya yang pertama iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dengan nafsul mutmainnah kita hakikatnya bukan hanya bisa menerima kehidupan, tapi kita bisa menikmati kehidupan. Dan yang paling susah adalah menikmati kehidupan. Ya, seperti halnya orang tua kita, nanaon oge nikmat hirup. Nah, kan begitu. Sementara zaman sekarang loba nanaon yang tidak ada nikmat. Kan serba ada yang tidak ada nikmat. Zaman dulu serba tidak ada tapi yang adanya nikmat. Karena itu nikmat tidak bisa dibeli dengan uang, dan wujud itu ada dalam nafsan mutmainnah. Tadi ada pertanyaan, Ustadz, ari doa ieu dibacana iraha? Setahu saya doa ini tidak dijelaskan kapan dibacanya dan berapa kali. Jadi itu mah mau ibu dan bapak dibaca tiap sholat atau lagi zikir atau lagi jalan atau kemana, mangga itu silahkan. Nah, makanya doa ini mudah-mudahan menjadi sugesti bagi diri kita. Kita selama ini kan sudah ikhtiar, dan kikiran dekan di nuraraga menjadi diri kita nafsul mutmainnatan. Maka ikhtiar kita lakukan, sempurnakan, dan doa pun kita berikan kepada Allah supaya sempurna. Ikhtiar kita sudah, ditambah doa Allahumma inni asa. Yang mudah-mudahan ketika Allah mengijabah doa kita, kapan kita berdoanya dan kapan Allah mengijabahnya, seperti tadi, insya Allah ketika Bapak Ibu meninggal dunia itu
akan dirahmati oleh malaikat. Ada ikhwatu iman rahimakumullah. Waduh, setengah satu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita semua, bahwa kita semua suatu saat masih menjalani hidup ini entah sampai kapan, maka dengan modal nafsul mutmainnah kita akan menjalani kehidupan kita keseharian dengan penuh tenang, dengan penuh mutmainnah, dan di akhir hayat pun kita akan menghadap Allah dengan penuh senyuman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.